Selamat pagi anak-anak, selamat jumpa lagi pada pertemuan kita yang berikutnya dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Pada hari ini kita masuk pada pelajaran 3, bersyukur, bangga dan bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan pada akhir pelajaran kita dapat bersyukur kepada Allah atas keanekaragaman dan kekayaan alam Indonesia. Tujuan yang kedua, kita dapat berperan serta dalam melestarikan keindahan budaya dan kekayaan Indonesia. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita mengawali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucapkan terima kasih untuk keindahan dan kekayaan Indonesia yang telah Engkau berikan kepada bangsa kami. Keindahan dan kekayaan alam ini merupakan gambaran kemuliaan-Mu. Bantulah kami untuk melihat kebesaran ciptaan-Mu dan memeliharanya dengan penuh tanggung jawab demi kebahagiaan kami sendiri dan kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak, kita melihat, mengamati keindahan alam Indonesia. Di sini Ibu tayangkan 3 gambar. 3 gambar keindahan alam Papua yang kita kenal secara khusus Raja Ampat. Selain itu kita juga menyaksikan beberapa keindahan alam seperti Wairebo, Desa Eksetis di Flores, Gunung Bromo, dan pesona keindahan Pulau Lombok. Kita juga dapat melihat keindahan flora dan fauna di Indonesia. Yang Ibu tayangkan ini adalah keindahan flora yang terdapat di Indonesia. Selain bunga-bunga yang Ibu tayangkan sini, masih banyak macam bunga-bunga atau flora yang ada di Indonesia yang kita tidak bisa lihat di sini. Berikut adalah gambar-gambar tentang fauna. Di sini ada burung kasuari, ada burung cendrawasih, ada komodo, ada urip atau kakatua, ada ikan mas, dan lain sebagainya. Masih banyak yang lain dalam kekayaan alam Indonesia ini. Dan di bawahnya ada rumah adat, ada Candi Borobudur, ada tarian Papua, ada tarian Bali, ada tarian Maluku, ada tarian Jawa, dan masih banyak keanekaragaman budaya lainnya.
tentang keindahan dan kekayaan alam di Indonesia yang kita lihat tadi, sungguh indah dan luar biasa kayanya. Namun, di sini Ibu tayangkan juga beberapa gambar yang memberikan contoh ketidaktanggung-jawaban manusia dalam kehidupannya untuk menjaga dan melestarikan apa yang menjadi kekayaan alam Indonesia itu sendiri, seperti membakar hutan, membuang sampah di sungai, menebang pohon, kerusakan alam karena perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia sehingga terjadi limbah. Ada juga kerusakan karena adanya reboisasi, tapi akhirnya ada orang yang datang untuk mencabut, mau melestarikan alam ini dengan mengadakan kegiatan menanam kembali, tapi setelah dia tumbuh ada manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab datang mencabut dan merusaknya. Anak-anakku yang terkasih, ketika kita melihat pemandangan alam yang indah, tentu saja kita merasa senang dan bersyukur kepada Allah karena telah memberikan keindahan alam yang luar biasa. Sebagai warga negara Indonesia, kita patut merasa bangga karena telah diberikan keindahan alam, kekayaan alam, serta keanekaragaman budaya. Kita diminta untuk melestarikan alam seperti ikut serta dalam kegiatan penghijauan, melindungi dan mencintai satwa langka, serta melakukan reboisasi. Upaya untuk melestarikan budaya seperti menyanyikan lagu-lagu daerah, belajar bahasa daerah, belajar membuat kerajinan tangan daerah-daerah, dan lain sebagainya. Kita diharapkan untuk melindungi dan melestarikan kekayaan alam itu dalam kehidupan kita. Anak-anakku yang terkasih, untuk mendalami pelajaran kita hari ini, mari kita membaca kitab suci. Pertama, kita membaca kitab suci tentang manusia dan Taman Eden yang terdapat dalam Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 18. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu berbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila. Tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola,
dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kusi. Namun sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari taman segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibagunyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istri itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Anak-anakku yang terkasih, demikian bacaan yang kita baca dari Kejadian tentang manusia dan Taman Eden. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Bait Allah, seorang pemungut bea bertanya tentang kewajiban membayar pajak kepada murid-murid Yesus. Itu pelajaran yang kita pelajari pada pelajaran 2 yang lalu. Taman Eden disebut juga dengan Taman Firdaus. Taman Firdaus memiliki arti atau makna tempat di mana Allah hidup bersama manusia. Dalam Taman Eden ditemukan sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Taman Eden dapat diartikan sebagai taman Allah. Manusia yang tinggal di sana akan merasa bahagia dan penuh damai sejahtera. Lalu, apa hubungannya dengan keindahan Nusantara? Allah juga telah menciptakan Nusantara dengan keindahan alam yang sungguh luar biasa.
Ada banyak kekayaan alam yang mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Allah menempatkan manusia pertama di Taman Eden untuk mengusahakan dan mengolah taman tersebut. Tujuan dari pengolahan Taman Eden adalah agar manusia dapat hidup bahagia dan memuliakan Allah. Di Taman Eden hidup berbagai binatang, sungai berair jernih, dan tumbuh berbagai pohon yang bisa dan tidak bisa dimakan buahnya. Selain mengolah dan mengusahakan taman, manusia juga mempunyai tugas untuk memberi nama kepada binatang-binatang dan juga taman-taman yang ada di dalam Taman Eden tersebut. Anak-anakku, coba kita lihat gambar yang ada di dalam yang Ibu tayangkan ini. Ada manusia pertama, Adam dan Hawa, hidup di dalam taman yang diberikan oleh Allah bagi mereka. Kondisi Taman Eden pada awalnya sangat baik dan asri. Manusia boleh hidup berdampingan dengan berbagai binatang. Namun kondisi itu kemudian berubah setelah manusia ini jatuh ke dalam dosa. Apa yang mereka buat? Allah telah berfirman, semua yang ada di dalam di dalam taman ini boleh dimakan. Tetapi pohon yang ada di tengah taman, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini tidak boleh sama sekali dimakan buahnya. Karena ketika manusia itu memakan buah dari pohon ini, saat itu juga mereka akan mati. Mati dalam hal ini, mati dalam dosa. Iblis kemudian berhasil membujuk Hawa untuk memakan buah dari pohon terlarang ini. Dan kemudian Hawa juga memberikan kepada Adam dan keduanya jatuh dalam dosa. Akhirnya, akibat dari dosa yang dilakukan oleh manusia ini, akhirnya manusia harus keluar dari Taman Eden yang penuh kebahagiaan, yang penuh kedamaian, yang penuh kesejahteraan. Semuanya telah tersedia, namun karena dosa mereka harus keluar dari Taman Eden ini. Akibat dari dosa itulah manusia harus bekerja keras untuk mengolah tanah supaya dapat menghasilkan buah atau hasil untuk kehidupan mereka. Begitu manusia jatuh dalam dosa, taman itu pun menjadi rusak. Taman yang subur akhirnya menjadi
gersang, dan manusia harus mengolahnya, bekerja keras mengolah tanah itu sehingga dapat memberikan kehidupan bagi mereka. Anak-anakku yang terkasih, kita lanjut membaca dari Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Tentang Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Anak-anak, demikian kita membaca cerita Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah pada Injil Lukas. Sebagai warga negara, Yesus pun sangat mencintai negerinya. Kita sebenarnya diminta untuk mencintai negeri kita, Indonesia tercinta. Wujud dari kecintaan Yesus terhadap negeri adalah dengan mengikuti adat istiadat Yahudi. Seperti setiap tahun, ia ikut orang tuanya merayakan Paskah di Yerusalem. Kita pun diajak untuk mencintai negeri kita dengan cara menaati peraturan dan hukum yang berlaku sesuai dengan semangat kasih. Bersahabat dengan semua orang yang berasal dari berbagai suku, berbagai ras, berbagai budaya, dan berbagai agama. Anak-anakku terkasih, coba kita refleksikan
Apakah aku sudah mengenal kekayaan dan keindahan alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Apakah aku sudah memelihara dan merawat keindahan Nusantara dengan penuh tanggung jawab? Apakah aku mudah bergaul dengan teman-teman yang berasal dari berbagai suku, ras, agama, dan budaya? Kalau itu belum kita lakukan, mari kita merefleksikan diri kita masing-masing dan kita mengubah cara hidup kita untuk menjadi masyarakat Indonesia yang cinta negaranya, yang cinta kekayaan alam Indonesia, cinta adat dan budaya Indonesia, cinta terhadap orang-orang Indonesia walaupun berbeda suku, ras, agama, dan budaya. Baiklah anak-anak, sebagai rangkuman pelajaran kita hari ini, sebagai warga negara Indonesia, kita patut merasa bangga dengan kekayaan Indonesia yang berlimpah ruah keindahan alam yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, keanekaragaman suku, budaya, ras, dan agama. Kekayaan dan keindahan alam Indonesia menunjukkan negara kita adalah sebuah firdaus, taman yang diciptakan oleh Allah bagi kita. Kita patut bersyukur atas anugerah Allah tersebut menciptakan alam Indonesia bagi kita. Tugas kita adalah menjaga dan melestarikan alam serta budaya Indonesia, seperti tugas manusia pertama ketika ditempatkan oleh Allah. Contoh menjaga dan melestarikan alam Indonesia adalah ikut serta dalam kegiatan penghijauan, melindungi satwa langka, mencintai dan menanam tanaman-tanaman. Kita bisa belajar tentang berbagai budaya seperti bahasa, lagu-lagu, tarian daerah, dan sebagainya. Dengan menjaga dan melestarikan keindahan Nusantara, kita menjadi rekan kerja Allah dalam memelihara ciptaannya. Menjaga dan memelihara alam Indonesia merupakan bukti kecintaan kita terhadap Indonesia. Kita sebenarnya telah meneladan Yesus yang sangat mencintai negeri seperti menaati adat istiadat Yahudi, mengikuti aturan yang berlaku dalam masyarakat. Akhirnya anak-anak, pelajaran kita cukup sampai di sini. Kita akan tutup dengan doa. Kita akan mendaraskan bersama Mazmur 104 ayat 1 sampai 18. Mari kita berdoa bersama-sama. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain yang membentangkan langit seperti tenda.
yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung terhadap hardikmu. Air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung turun lembah ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Batas kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu. Bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Lebanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhirnya salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati.